Kembali di Breaking News, pemirsa, Timnas U23 sudah kembali ke tanah air dan Piala Asia U23 menjadi kompetisi atau momen tersendiri bagi Witan Sulaiman. Dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Humaydi, orang tua dari Witan Sulaiman. Halo Pak Humaydi, Assalamualaikum, apa kabar Pak Humaydi? Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Humaydi, ini ceria kalau saya lihat, ini bagaimana? Apakah memang kebahagiaan akhirnya Witan sudah pulang? Bagaimana respon keluarga? Iya, betul sekali. Kita keluarga di Palu sangat bangga melihat kepulangan timnas Indonesia yang masih berada di Jakarta. Oke, ini kalau kita melihat bagaimana perjalanan Witan dan juga Timnas dalam ajang Piala Asia, ini bagaimana perasaan Pak Humaydi melihat anak Bapak tampil di ajang internasional? Kami keluarga sangat bangga sekali melihat putra kami tampil di ajang nasional ini. Jadi bukan cuma keluarga, termasuk semua eh, warga Kota Palu sangat bangga sekali melihat Witan Sulaiman yang telah tampil di laga ini. Menyangka tidak Pak Humaydi, mungkin sebelum berangkat begitu ya ngobrol-ngobrol sama Witan gitu, ada tidak obrolan bahwa Timnas ini akan menjadi juara atau tidak menyangka sama sekali Pak? Ya, waktu dia mau berangkat, dia cuma istilahnya minta pamitan, mohon doa restu, semoga dia diberikan kesehatan, dan Hmm. nanti kalau bertanding, insya Allah bisa memenangkan pertandingan, dan buktinya, ya alhamdulillah dia bisa mencapai semifinal. Oke, ini sejak baru saja ya Witan sampai sudah ada komunikasi dengan Pak Humaydi dari Witan? Belum ada komunikasi, mungkin dia lagi sibuk. Kalau kemarin sih ada komunikasi dengan dia. Oke, masih menunggu ya kabar dari Witan. Tapi tadi kita sudah melihat ya bahwa Timnas sudah sampai dengan selamat dan juga Witan sempat berbicara di hadapan media bagaimana pengalamannya. Pak Humaydi, kalau boleh saya mungkin minta sharing juga ya pengalaman selama ini. Apakah memang cukup berat begitu menjadi orang tua pemain sepak bola sudah dikenal banyak orang, ini sebetulnya awalnya bagaimana? Apakah memang cita-cita Witan dari dulu memang menjadi pemain sepak bola, Pak Humaydi? Ya, betul sekali. Witan sejak kecil dia hobi sekali di sepak bola dan Hmm. dia punya cita-cita memang supaya bisa menjadi pemain nasional. Oke, menyangka tidak Pak sampai ke tahap ini, sampai bermain untuk negara, kemudian tampil di Piala Asia begitu, menyangka tidak Pak Humaydi? Eh, Sangat luar biasa sekali. Istilahnya kami juga sangat bersyukur karena Witan Sulaiman dan rekan-rekannya bisa tampil di ajang ini. Nanti akan ada ini Pak Humaydi, rencana khusus gitu akan melakukan penjemputan dan penyambutan terhadap Witan. Kalau waktu itu kan sempat pakai mobil bak tuh, nanti ada rencana lain nggak nih Pak Humaydi? Ya, insya Allah nanti kalau dia balik ke Palu, kami akan jemput dengan semua keluarga yang ada di Palu sini. Oke, berarti ya memang ada perencanaan itu ya. Kalau respon dari mungkin warga terdekat begitu ya dari kediaman Pak Humaydi, apakah memang menyampaikan pesan khusus begitu kepada timnas khususnya kepada Witan? Iya, semua apa namanya tetangga-tetangga di sini sangat bersyukur juga karena Witan Sulaiman bisa tampil di ajang ini. Oke, kalau akhirnya kan timnas Indonesia ini gagal juara, tidak juara lah, kemudian nggak lolos Olimpiade juga. Ada yang tetap memberikan apresiasi, ada juga yang menyayangkan. Kalau dari Pak Humaydi sendiri bagaimana? Akhirnya Indonesia belum berhasil nih juara, juga belum berhasil lolos ke Olimpiade. Bagaimana tanggapan Pak Humaydi? Ya, kalau tanggapan saya memang mungkin rezeki belum sampai di sana. Hmm. Istilahnya dalam permainan kita sudah bagus. Jadi mungkin ada suatu hal yang apa namanya mungkin kita di apa wasitnya bagus atau bagaimana. Oh, jadi kita mungkin belum rezeki lah sampai ke Olimpiade. Hmm. Pemain ini kan pemain bola biasanya up and down ya, turun naik begitu performanya. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Pernah nggak sih Witan kemudian dia pernah mungkin kalah begitu, kemudian sempat drop, kemudian keluarga sampai harus support Witan. Pernah nggak ada momen-momen seperti itu Pak Humaydi? Ya, kemarin tuh waktu dia kalah lawan Uzbekistan tuh mungkin dia bilang, aduh kita kalah ini agak sedih Oh. rasanya gitu. Tapi keluarga bilang kekalahan itu memang begitulah namanya main bola.
kalah menang harus ada. Jadi harus tetap semangat terus. Oke, berarti memang ketika Witan ini cukup drop gitu ya, cukup apa namanya, sedih mungkin karena kalah, memang biasanya sharing dengan keluarga begitu Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Dia selalu menghubungi keluarga yang ada di Palu untuk cari informasi bagaimanapun. Istilahnya mohon doa lagi sama keluarga. Semoga dia tetap diberikan kesehatan dan insya Hmm. Allah kalau bertanding diberikan kemenangan. Oke, Witan masih muda begitu ya, masa depannya masih cerah. Harapan Pak Humaydi atau mungkin targetnya akan sampai mana sih Pak Humaydi sebenarnya untuk Witan ini? Harapan saya sih insya Allah Witan bisa menjadi pemain bola yang profesional, yang bagus dan bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Oke, untuk masyarakat misalnya yang mungkin masih menyayangkan Indonesia nggak juara gitu ya, ini ada pesan khusus nggak? Atau mungkin ada hal-hal yang pernah didiskusikan dengan Witan begitu terkait dengan pencapaian Indonesia yang mungkin belum bisa juara lah gitu, Pak Humaydi? Ya, itulah yang saya katakan tadi itu mungkin juara sih sudah di tangan, tapi mungkin belum rezekinya kita untuk timnas Hmm. Indonesia U23, belum rezeki untuk juara ke Olimpiade. Sekarang kan sepak bola akhirnya jadi naik lagi nih Pak Humaydi dengan apa yang sudah dicapai oleh Garuda Muda kemarin. Mungkin akhirnya banyak orang tua yang, oh boleh juga nih anak saya jadi pemain sepak bola. Mungkin kalau zamannya Witan kecil nggak banyak orang tua yang, oke kamu jadi pemain bola. Tapi Pak Humaydi mendukung. Nah untuk mungkin orang tua sekarang nih yang zaman sekarang yang anaknya ingin menjadi pemain bola, apa pesan-pesan khusus yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Humaydi? Ya, pesan saya khususnya untuk kita yang ada di daerah Kota Palu sini, kalau bisa sih tim-tim pemantau yang mungkin yang dari Jakarta bisa memantau pemain-pemain yang ada di Palu Hmm. supaya dipantau, supaya dia bisa eh, masuk ke tingkat nasional begitu. Oke, ini menarik kalau bicara mengenai Witan kan adalah putra dari Palu begitu ya. Bagaimana sebetulnya potensi pesepak bola dari Palu? Apakah sebetulnya bagus-bagus, banyak yang bagus tetapi tidak terpantau atau seperti apa Pak Humaydi? Ya, betul sekali Pak. Sebenarnya yang di Kota Palu ini pemain sangat banyak dan luar biasa, bagus-bagus semua pemain di Palu sini. Hmm, Cuma itu tim pemantau yang dari Jakarta atau dari mana mungkin belum belum ada melihat pemain yang di oke. Palu. Untuk fasilitasnya sendiri bagaimana Pak Humaydi di sana? Apakah cukup baik? Ada tempat latihan, stadion begitu? Apa fasilitasnya bagaimana? Iya, kalau fasilitas di Palu sih mungkin kalau untuk SSB sudah cukup baik dan SSB di Palu sangat banyak sekali. Nah, jadi itu mungkin kalau ada tim pemantau mungkin bisa memantau SSB yang ada di Palu supaya nanti anak-anak kita yang usia dini ini bisa bermain di tingkat nasional. Oke, berarti yang masih perlu adalah apa namanya pemandu bibit-bibit unggul mungkin ya yang bisa memantau langsung ke Palu mungkin yang harus ditingkatkan. Iya, betul sekali. Seandainya kalau ada mungkin nanti seleksi timnas kah, mungkin bisa diadakan di Kota Palu, mungkin itu sangat apa namanya pemerintah Kota Palu sangat bangga sekali. Berarti kalau Witan sendiri dulu bagaimana perjalanannya, Pak Humaydi? Apakah memang kebetulan ada pemandu bakat yang hadir atau memang diorbitkan sendiri atau seperti apa? Ya, ya dulu ada pernah satu kali seleksi untuk timnas di Kota Palu sini, kalau tidak salah waktu Witan usia. Halo Pak Humaydi. Ya, kita akan mengalami gangguan komunikasi dengan ayah dari Witan Sulaiman, Bapak Humaydi. Kita sekarang melihat iring-iringan pemirsa Garuda Muda, Timnas atau skuad Timnas U23 sedang dalam perjalanan menuju Hotel Fairmont untuk melakukan kegiatan selanjutnya, bersilaturahmi, kemudian berbagi pengalaman bagaimana perjuangan mereka di ajang Piala Asia AFC U23, kemudian pertandingan terakhir melawan Gini, timnas Gini U23, dan kita mengalami kekalahan tipis 0-1 atas Gini. Kita tentu akan menantikan bagaimana nanti kegiatan dari timnas di Hotel Fairmont. Kembali kita akan mencoba menghubungi Pak Humaydi. Pak Humaydi sudah mendengar suara saya, Pak?
Iya, sudah. Oke, Pak Humaydi, tadi kita terakhir bicara mengenai bagaimana prospek atau pembentukan Witan dari pemain junior dari kecil hingga menjadi pemain profesional. Itu memang didukung oleh fasilitas yang ada di daerah Anda, Pak Humaydi, atau memang dibentuk oleh keluarga begitu, diniatkan untuk ikut SSB, kemudian ikut klub atau seperti apa? Iya, dulu Witannya waktu masih kecil dia ikut SSB Galara. Nah, jadi Oke. pas dia kelas 8 SMP dia ikut seleksi timnas U14 yang Hmm. diadakan di Kota Palu, yang diadakan oleh Coach Husni Fahri. Nah, jadi dari situ Hmm. alhamdulillah Witan lolos untuk seleksi timnas. Oke, oke. Nah, untuk kedepannya, untuk karir dari Witan, apakah memang keluarga memberikan masukan-masukan tertentu? Apakah memang Witan diberikan keleluasaan untuk memilih masa depannya nanti akan berkarir seperti apa? Itu biasanya bagaimana, Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Kami dari keluarga tetap mendukung sepenuhnya buat Witan karena dia hobi di sepak bola. Jadi kami dari keluarga sangat mendukung sekali. Oke, ini menarik. Anda tadi mengatakan hobi. Jadi memang Witan sejak kecil memang hobinya bermain sepak bola, begitu, Pak? Iya, betul sekali. Dia Witan sejak TK saya sudah masukkan dia di SSB. Sejak TK. Iya, betul. Itu tidak ada yang apa namanya? Memang sudah diarahkan ya sejak kecil atau memang awalnya hobi saja, tidak ada cita-cita Iya, atau memang diarahkan supaya nanti oke akan menjadi pemain bola nih nantinya atau begitu? iya, betul sekali. Saya arahkan dia kan dia mengaji di Masjid Agung. Jadi pulang mengaji, dia ganti Oke. pakaian, langsung bermain di sana. Nah, itu memang orang tua bisa mengarahkan kepada anak ya untuk menjadi sesuatu. Tapi kan konsistensi nih biasanya, apalagi kalau anak sudah mencapai usia remaja. Ini biasanya kan labil nih Pak Humaydi. Nah itu untuk menjaga konsistensi Witan dari kecil sampai akhirnya ke karir profesional, ada tips khususnya nggak atau cara-cara khususnya nggak Pak Humaydi? Pokoknya dia sih karena hobinya di bola, istilahnya dia sampai kelas 3 SMP dia tuh tetap di bola terus, tidak mau dia main-main sama teman-teman yang lain kecuali sama Hmm. teman-teman anak bolanya. Nah itu sepanjang mencapai karir top lah ya. Saya bisa katakan sekarang Witan itu salah satu pemain top di Indonesia. Ada nggak masa-masa dia down, tidak percaya diri, apa namanya, kepercayaan dirinya mungkin menurun dalam masa-masa itu? Ada tidak Pak Humaydi? Kalau selama ini sih Witan Sulaiman tiada begitu terus harus dia apa namanya berjuang bagaimana caranya supaya dia bisa naik performanya. Jadi bisa dibilang nggak pernah ngeluh nih Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Oke, berarti memang mentalnya kuat ya. Iya. Oke, kalau mungkin di sana selain warga sekitar mungkin ya yang berhubungan langsung dengan Pak Humaydi, kalau respon dari Pemprovnya misalnya provinsi, apakah memang cukup mengapresiasi capaian-capaian dari olahraga sepak bola? Iya, betul sekali. Pemerintah Kota Palu juga sangat mendukung sekali untuk apa namanya persepak bola di Palu. Makanya itu mungkin dari pihak keluarga kami sendiri, seandainya kalau ada memang apa namanya pemantau-pemantau bola yang dari Jakarta atau datang ke Sulawesi, ke Kota Palu, mungkin sangat bagus sekali supaya melihat pemain-pemain yang Hmm. ada di Palu sini. Apa sih cobaan atau bukan apa rintangan mungkin ya yang paling Anda rasakan, oh ini cukup berat. Saya sebagai orang tua yang ingin anak saya menjadi atlet profesional, ada momen-momen oh ini cukup berat, tapi saya harus kuat nih supaya anak saya jadi pemain bola profesional, jadi pemain bola top. Apa kira-kira rintangan yang paling berat yang Anda Iya, rasakan, Pak Humaydi? ya, itu yang paling berat saya rasakan waktu dia seleksi di Ragunan dulu. Maaf, seleksi Waktu apa, masuk Pak sekolah Humaydi? Ragunan. Bisa diulang? Ya, Seleksi apa bisa diulang? seleksi waktu masuk di Ragunan, sekolah SKF Oh, sekolah Ragunan Ragunan. Oke, Jakarta. lanjutkan, Pak. Ada apa dengan seleksi Ragunan sampai Pak Humaydi merasa ini berat sekali nih?
Ya, karena keluarga Witan ini sebenarnya keluarga yang sangat sederhana sekali. Jadi kami ke Jakarta itu sebenarnya merangkak-merangkak baru bisa sampai Jakarta. Oh gitu. Tapi bagaimana waktu itu akhirnya bisa bisa akhirnya melewati apa namanya rintangan itu? Apa tips khususnya dari Pak Humaydi? Mungkin nanti ada orang tua juga yang ingin punya cita-cita yang sama seperti Pak Humaydi. Iya, betul sekali karena pada waktu itu kami dari orang tua dan semua keluarga yang ada di Palu sini sangat mendukung sekali. Jadi dengan dukungan itu kami bertekad supaya bisa ke Jakarta dan bisa Witan apa namanya ikut seleksi di Ragunan itu. Oke, Pak Witan ini kan sekarang sudah berbeda ya. Mungkin kalau dulu orang ya belum kenal sama seorang Witan Sulaiman, tetapi sekarang mungkin seluruh Indonesia tahu siapa Witan Sulaiman. Ada perbedaan nggak Pak kalau Witan pulang? Ini yang menyambut atau ada yang ngajak foto lah? Ada yang berbeda nggak Pak? Iya, cuma bedanya sih mungkin kalau dia kemari banyak ajak foto kan, tapi kalau yang lain-lain misalnya pekerjaan di sini, misalnya apa yang dikerjakan orang tuanya ada ikut kerjakan juga. Oh gitu. Jadi waktu Ya, betul. waktu gelaran selama gelaran Piala Asia kemarin, apakah memang ada kegiatan nonton bareng misalnya dengan warga sekitar, Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Di sini kita di kediamannya Witan Sulaiman, setiap timnas main kita adakan nonton nobar di kediamannya Witan Sulaiman. Oke, optimismenya tinggi nggak Pak di sana? Mendukung, yakin gitu Oh, Indonesia bakal juara? sangat luar biasa Sangat sekali, luar sangat biasa tinggi tinggi ya? luar biasa. Mungkin ada yang, oh ini kayaknya nggak bakal bisa menang nih lawannya Australia, lawannya Korea Selatan. Gimana kalau di daerah Bapak? Apakah memang, ah ini bisa kita menang? Iya, kalau semua penggemar sepak bola di Kota Palu ini sangat yakin bahwa timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan. Oke, mungkin terakhir ya Pak Humaydi. Em, Anda sebagai orang tua tentunya berbeda perspektifnya dengan saya ketika melihat pesepak bola bertarung membawa nama bangsa karena yang Anda lihat adalah anak kandung Bapak sendiri, Witan Sulaiman. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan pencapaian ini? Saya sangat berterima kasih kepada putra saya yaitu Witan Sulaiman yang telah mengharumkan nama bangsa dan bisa bermain di tingkat nasional. Baik, Pak Humaydi, apresiasi saya untuk Bapak yang sudah konsisten membesarkan seorang Witan Sulaiman yang akhirnya menjadi bagian dari skuad Garuda Muda yang sudah berjuang mengharumkan nama bangsa di gelaran Piala Asia U23. Terima kasih atas waktu Anda Pak Humaydi, sehat selalu. Ya, pemirsa Timnas U23 saat ini menuju hotel untuk beristirahat dan kita langsung saja menuju Hotel Fairmont, Jakarta Pusat bersama rekan Dilami Aulia yang sudah ada di sana. Halo Dilami, apakah ada persiapan khusus di sana untuk menyambut kedatangan Timnas U23? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di lobi selatan Hotel Fairmont, di mana ini akan jadi tempat dari para skuad Garuda Muda untuk beristirahat. Dan untuk saat ini pihak dari skuad Garuda dan juga tim ini sedang menuju ke Hotel Fairmont ini. Dan untuk kondisinya saat ini memang terlihat masih belum ada pihak dari Menteri Olahraga maupun pihak dari pelatih begitu ya yang hadir, karena memang kalau dilihat ini masih cukup sepi karena hanya pihak dari tim PSSI atau federasi saja yang akan melakukan penyambutan. Nantinya di pagi hari ini akan langsung sarapan bersama, kemudian juga dari para pemain ini akan masuk kamar masing-masing untuk beristirahat. Adapun nanti untuk malam hari akan dijadwalkan untuk makan malam bersama, namun ini bersifat tentatif. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana permainan dari para skuad Garuda Muda ini, mereka sudah melenggang maju begitu ya. Kemarin juga sempat playoff dengan Gini dengan perolehan 0-1, di mana timnas Indonesia memang kurang beruntung atau kalah dengan Gini untuk merebut tiket menuju Olimpiade Paris. Dan hal itu pun menandakan berakhirnya era, yakni ada Witan Sulaiman sebagai kapten, kemudian juga ada Rizky Ridho dan juga Pratama Arhan yang memang harus berakhir gitu karena tidak memenuhi
memenuhi syarat pembela timnas U23 karena memang sudah berumur 23 tahun. Sementara itu memang Cikal, kami masih menunggu kedatangan dari skuad Garuda tim asuhan Sinteyong ini yang memang rencananya akan langsung naik ke eskalator. Nah, untuk akan ada press conference atau tidak, ini kami juga masih mengkonfirmasi karena untuk pagi hari ini memang bersifat internal untuk federasi saja, yakni para pemain dan juga tim pelatih begitu. Cikal. Dilami, berarti bisa dipastikan Anda kalau memang ini internal acaranya memang tidak terlihat adanya mungkin persiapan khusus, gitu ya, penyambutan khusus atau pengamanan khusus misalnya yang disiagakan di Hotel Fairmont. Jadi Anda melihat memang situasinya normal seperti biasa atau memang ada persiapan khusus yang disiapkan di sana? Baik, Cikal. Kalau misalnya melihat tadi kami sudah memantau kiranya dari pukul 7 pagi hari memang tidak ada persiapan signifikan begitu ya, tidak ada penyambutan bunga-bunga ataupun dari pihak supporter ataupun keluarga. Masih hanya pihak dari tim PSSI saja karena untuk penyambutan memang sudah dilakukan tadi pagi kiranya pada pukul 7 begitu ya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan tadi juga kita menyaksikan bersama-sama dari pelatih Sinteyong juga sempat melakukan konferensi pers juga. Jadi untuk di Hotel Fairmont ini hanya untuk beristirahat dan juga acara inti dari tim dan para pelatih saja, Cikal. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Dilami. Kita akan mengupdate informasi dari Anda. Kita akan melihat lagi bagaimana iring-iringan yang akan mengantarkan Garuda Muda, skuad timnas U23 menuju Hotel Fairmont untuk beristirahat. Kalau kita lihat memang tadi laporan dari Dilami Aulia yang mengatakan memang akan ada acara pertemuan meskipun secara internal karena memang ini bisa dipahami karena memang sejumlah skuad kemudian official team ini cukup kelelahan setelah menjalani perjalanan cukup panjang menuju tanah air dan mereka akan diutamakan untuk istirahat terlebih dahulu, kembali menyegarkan badan untuk mungkin akan ada seremoni khusus ketika mereka skuad timnas dan juga official sudah recovery begitu ya, kondisinya tubuhnya sudah kembali prima. Dan juga kami juga mendapatkan informasi tadi di Hotel Fairmont memang tidak ada seremoni khusus yang disiapkan, tetapi akan ada pertemuan, akan ada sambutan, akan ada silaturahmi. Kita masih melihat iring-iringan dari bus yang membawa skuad timnas U23 dan juga official team menuju hotel. Tak lama lagi akan tiba di lokasi, pemirsa. Kalau kita melihat memang lalu lintas sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak mengganggu perjalanan dari skuad timnas dan juga khususnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Ada ambulans, kita lihat sejumlah mobil juga yang ikut konvoy, pengamanan dari pihak kepolisian turut mengawal perjalanan rombongan timnas U23 beserta official team menuju hotel. Kami tadi baru saja berbincang pemirsa bersama dengan ayahanda dari Witan Sulaiman, Bapak Humaydi yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada skuad timnas dan bangga dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh timnas atau skuad timnas U23 khususnya anak kandungnya yakni Witan Sulaiman. Dan kita saat ini sudah terhubung pemirsa dengan